Ahmad Akmal, Evan Adwi Sandani, Reza Apriliani, Sucitra Nazwa, Syaridol Faris, Yogi Ardiansyah, perhatikan semuanya dulu depan. Materi kita kemarin sampai di mana? Materi kemarin sampai di mana? Listrik dinamis tentang apa? Listrik dinamis. Nah, listrik dinamis kemarin kita udah bahas yang namanya rangkaian seri dan paralel. Kemudian rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Nah, mungkin Bapak sudah mengingatkan kembali. Rangkaian seri ciri khasnya kemarin gimana? Karakteristiknya? Salah. Salah, oke. Salah. Berada pada satu garis lurus atau tidak ada percabangan. Tidak ada percabangan. Nah, kemudian apa lagi? Tegangan sama. Tegangan sama. Kalau seri apanya sama? Buat arus sama. Ya, terus tegangan berbeda. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel apa? Ciri khasnya? Bercabang. Bercabang. Apa lagi? Bercabang. Apa lagi? Yang sama apa? Yang sama apa di sini kalau pada rangkaian paralel? Tegangan. Tegangan sama. Buat arus beda. Buat arus beda. Ada percabangan. Ada bagian orang yang Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi ini sedikit. Sebelum kita lanjut pembahasan tentang
tentang hukum Kirchhoff 2, Bapak ingin bahas tentang hukum ini dulu. Oke. Nah, misalkan di sini Bapak punya sebuah rangkaian. Rangkaian positif, ini negatif. Nah, oh, suaranya dulu dapat. Yang di belakang, Nabila tolong suaranya dulu. Oke. Suaranya dulu tolong. Oh. Nah, oke. Jadi di sini ini merupakan rangkaian apa kemarin? Ini rangkaian seri. Kalau kita ingin mencari hambatan penggantinya bagaimana? Kita ingin mencari nilai. Ini kan ada hambatan R1, R2, R3. Hambatan ini bisa kita jadikan satu hambatan saja atau hambatan gabungan namanya. Nah, cara mencarinya, ingat karakteristiknya tadi? Kuat arusnya sama. Berarti nilai I total sama dengan I1, sama dengan I2. Kuat arus di R1, R2, R3 itu pasti akan selalu sama. Kemudian sementara tegangan total itu merupakan penjumlahan dari masing-masing tegangan yang terbagi di setiap hambatan. Jadi V total itu merupakan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Nah, kemudian ingat lagi salah satu syarat utama persamaan hukum Ohm. Hukum Ohm. Apa hukum Ohm persamaannya? Persamaan hukum Ohm. Ada yang ingat? V sama dengan I dikali dengan R. Nah, di sini yang sama tadi apa? Pada rangkaian seri? Yang sama kuat arus kan? Yang berbeda kan tegangan. Nah, dari tegangan ini bisa kita analisis bagaimana cara mencari hambatan penggantinya. Berarti V total sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Oke. Untuk mencari nilai V berdasarkan hukum Ohm, gimana cara carinya? Kuat arus dikali dengan R kan? Berarti kuat arus yang mengalir dikali dengan hambatannya. Berarti I total dikali dengan R total. Ya kan? Karena ini V total. Berarti I1 dikali dengan R1 ditambah I2 ditambah I3 dikali R3. Nah, ingat yang sama tadi nilainya apa? Kalau kuat arusnya sama berarti boleh Bapak sederhanakan kan? Atau boleh Bapak coret kan? Berarti nilai hambatan gabungannya atau hambatan totalnya itu R1 tambah R2 tambah R3. Berarti secara sederhananya untuk rangkaian seri mencari hambatan penggantinya cukup dijumlahkan saja. Nah, sekarang kita analisis kalau misalkan dia itu rangkaiannya paralel. Oke, rangkaiannya paralel. Ini paralel. Ini paralel. Ada cabang. Cabang lagi. Cabang lagi. Dah. Oke. R1, R2, R3. Nah, yang sama nilainya di sini apa? Tegangan. Berarti V totalnya sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3 kan? Nah, berarti kuat arusnya I total, karena di sini ada percabangan, otomatis arusnya terbagi ke 3 arah kan? Berarti untuk arusnya I total itu merupakan penjumlahan arus pada cabang 1 ditambah arus pada cabang kedua ditambah arus pada cabang ketiga kan? Oke.
Ya, itu harus. Kemudian ingat hukum Ohm lagi. Hukum Ohm sama dengan V I dikali dengan R. Oke. Nah, ingat di sini yang beda apa? Arusnya kan? Nah, dari arus ini yang lah kita analisisnya. Oke. Nah, untuk mencari I dari persamaan hukum Ohm gimana? Square R kan? Berarti I total I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan V total. Oh, suaranya tolong perhatikan dulu, suaranya dulu. R total I1 R1 I2 R2 I3 V ya, V1 V2 V3. Nah, ingat nilai apa yang sama tadi? Nilai V kan? Berarti V nya bisa disederhanakan. Berarti ini 1 per R total 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R. Ini radian. Untuk mencari kalau rangkaiannya paralel, penjumlahannya seperti ini. Mencari hambatan penggantinya. Untuk rangkaian seri seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Catat dulu, Pak. Catat dulu, silakan. Yang di belakang itu siapa tuh Fajrial? Sedang catat Fajrial. Sedang mentarung sih pada saat Balik, tolong lempar, kasih balik. Balik. Tolong lempar.
Mantan pembina. Siap, mata Anda siap kan? Siap, Pak. Bapak cari praktikumnya dulu. Siap? Bapak. Siap, bisa lanjut? Nah. Siap dulu. Selanjutnya kita akan bahas tentang Kirchhoff.
yaitu hukum Kirchhoff 1. Nah, hukum Kirchhoff 1 ini bisa kalian temukan pada rangkaian paralel, di mana besar kuat arus yang menuju suatu titik percabangan akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Artinya, total arus yang masuk, I yang masuk, sigma ini total ya. Total arus yang masuk itu akan sama dengan total arus yang keluar. Nah, gimana lihat di sini? Di sini kan I masuk kan, dia menuju suatu titik percabangan, terbagi dia kan. Nah, pada saat dia menyatu kembali, otomatis dia akan tergabung kembali kan, bersatu kembali. Nah, besarnya I masuknya itu sama dengan penjumlahan dari I1 I3 kan. Berarti sigma I masuk itu akan sama dengan I1 tambah I2 tambah dengan I3 sama dengan sigma I keluarnya. Oke. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini Bapak punya sebuah titik. Satu, dua, tiga, empat. Nah. Oke. Nah, di sini misalkan diketahui I1-nya tuh 2 ampere. Oh. Tolong ya. 3 ampere. I3 itu sama dengan 5 ampere. Nah, berapa I4-nya? Nah, kalau dari soal yang seperti ini kira-kira berapa I4-nya? Berarti kan sigma I keluar, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar kan? Arus yang masuk itu pasti sama dengan arus yang keluarnya. Yang masuk melalui cabang mana saja? I1, kemudian I2 kan? Berarti I1 ditambah dengan I2. Itu yang masuk. Yang keluar, yang menjauhi titik, yang mana? I3 dan I4 kan? Jumlah yang kedua ini harus sama. Berarti I1 berapa? 2 ampere. 3 ampere. I3 5 ampere. I4 yang ditanya. Berarti I4 berapa tuh? Buat arusnya? 5A kurang 2A. Ini jumlahkan nih. 5A kan? 5A dikurang 5A berarti tidak ada arus yang mengalir di sini kan? Karena total arus yang masuk itu harus sama dengan total arus yang keluar. Nah, ini untuk hukum Kirchhoff yang pertama. Selanjutnya untuk hukum Kirchhoff yang kedua. Master siapa tuh? Master siapa tuh? Nah, kalau misalkan nggak bisa menghargai, mending keluar kayak kemarin aja gitu. Soalnya ini Bapak bukan nih, gimana ya? Sebenarnya yang kemarin ada berempat orang yang bermasalah kan? Yang disuruh pulang sama Bu Isra. Bapak bukannya gimana? Bu Isra nyuruh kalian pulang lagi sebenarnya. Tapi Bapak berbesar hati biarkan kalian masuk. Mau lihat kalian coba nih.
makhluk yang berempat orang kemarin jangan diizinkan masuk. Gimana bos mana Pak? Tolong dia diperhatikan kepada ya. Oke. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 2. Nah, di mana hukum Kirchhoff 2 ini dia tuh menyatakan bahwa besar tegangan besar total tegangan yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup akan sama nol. Secara matematis dituliskan seperti ini. Sigma GGL sigma I dikali dengan R. Ini GGL. Ini GGL. GGL ini disebut juga dengan tegangan jepit. Nah, Bapak mau tanya dulu. Beda GGL ini satuannya sama dengan tegangan yaitu volt juga. Nah, yang membedakan antara GGL dengan tegangan biasa itu apa? Apa yang membedakannya kira-kira? Nah, oke. Tegangan jepit itu seperti ini. Nah, ini tegangan jepit. Ini GGL namanya. Oke. Nah, ini volt namanya. Kira-kira di mana letak bedanya antara kedua ini? Pak, kira-kira bedanya di mana? Ada apanya? Ada hambatan. Nah, lebih tepatnya gini ya. Tegangan jepit itu adalah sumber listrik, besarnya tegangan sumber sebelum dirangkai. Nah, ini kan belum dirangkai nih, masih tegangan sumber aja. Yang ini sesudah dirangkai baru disebut dengan tegangan. Sesudah dirangkai itu namanya tegangan. Nah, untuk persamaannya seperti ini. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, misalkan Bapak punya sebuah contoh rangkaian yang masih hidup. Nampak di sini. 5 ohm. Nah, ini jarak-jaraknya nampak lah. 50 volt. Ini
Ini 8 volt. Ini sigma GGL 1, sigma. Dah. Kira-kira gimana cara jawabnya seperti ini nih? Ada bentuknya seperti ini. Yang ditanya tuh besar kuat arus yang mengalir. Nah, nggak bisa segera ditambahkan. Nah, kita pakailah persamaan yang ini. Itu gunanya hukum Kirchhoff 2 di sini untuk mencari kuat arus yang mengalir kalau rangkaiannya seperti ini. Kalau kemarin kan sumbernya itu cuma satu aja. Ini sumbernya ada 2. Berarti sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali dengan R sama dengan 0 kan? GGL-nya mana aja? Berarti 10 volt. Nah, Bapak lupa ya, jelaskan ya. Misalkan sini titik A, B, C, D. Oh, perhatikan dulu. Ini langkahnya sedikit perlu agak jeli sedikit. Kan kita ingin mencari dari arus A ke D kan? Otomatis cara mencarinya kita lihat di sini. A berjalan ke B, ke titik B kan? Ada ketemu hambatan? Tidak ada. Ketemunya apa? Baterai. Yang ketemu positif dulu atau negatif dulu? Positif. Berarti nilainya 8 volt. Positif kan? 8 volt. Sudah? Nah, kemudian dia jalan lagi. Kita hiraukan dulu. Kita fokus ke baterai. Ketemu dengan baterai kedua. Ketemu baterai kedua kan? Ketemunya yang panjang atau yang pendek dulu? Yang pendek. Berarti yang negatif kan? Dikurang dengan 10 volt. Udah? Masih ada baterainya? Tidak kan? Nah, selanjutnya baru kita fokus ke yang hambatannya. Nah, lihat. Ketemu di sini, ketemu dengan 5. Berarti I arus dikali dengan 5 kan? Ditambah dengan ketemu lagi 7 kan? Ada arus lagi kan? I dikali dengan 7. R-nya kan 7. Ini kan ohm, ini kan hambatan. R kan? Dah. Sama dengan 0. Nah, 8 dikurang 10 min 2 volt. Ditambah dengan suaranya dulu, perhatikan dulu. Berapa nih? Ya kan? Gibran. Sama dengan 0. Berarti 12I. Yang ini sama dengan 2. Berarti I sama dengan 6. Ini berarti kuat arusnya.
Udah siap? Udah belum? 2 menit Pak, 2 menit. Udah siap belum? Oke. Perhatikan dulu. Sekarang kita akan bahas yang namanya listrik. Itu pasti kita berkaitan dengan yang namanya energi listrik. Energi listrik itu disebut juga sebagai usaha listrik. Adalah usaha untuk memindahkan muatan listrik. Oke. Memindahkan muatan listrik. Usaha lambangnya apa kemarin? W. W. Muatan? Ki ya. Ki. Nah, Ki. Muatan listrik. Nah, untuk memindahkan muatan listrik itu dibutuhkan adanya beda potensial kan? Harus ada perbedaan muatan antara positif dan negatifnya. Beda potensial itu kemarin disebut juga dengan tegangan. Nah, ini untuk mencari besar energi listrik. Nah, V ini bisa kita ubah kan? Berarti W sama dengan bukan, Q-nya kita ubah. Dalam arus, Q itu merupakan itu kan sama dengan besar muatan per tiap waktu kan? Q per T. Berarti Q-nya bisa kita ubah menjadi V I dikali dengan T. Nah, V-nya ini, perhatikan dulu. V-nya ini bisa kita ubah lagi bersama hukum Ohm, ingat? Hukum Ohm apa persamaannya? V sama dengan I kali R. Berarti V ini bisa kita ubah jadi I kali R kali I kali T. Jadi untuk usahanya itu sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Nah, ini untuk mencari W-nya, atau cara lain tahu? Nah, I kuadrat ini bisa diubah kan? Itu sama dengan apa? W per R kan? Berarti W sama dengan I kuadrat, berarti kan V per R kuadrat kali R, berarti V kuadrat per R kali T. Nih. Bisa ini? Bisa yang ini?
Tunggu sedikit lagi. Satu lagi ada yang namanya daya listrik. Nah, daya listrik itu merupakan usaha. Daya rumusnya apa? Persamaannya? B sama dengan W per T kan? Daya itu kan usaha tiap satuan waktu. Usaha tiap satuan waktu P. W-nya berapa? Ini kan? I kuadrat kali R kali T per T. Bisa coret? Berarti untuk cari P, I kuadrat dikali dengan, atau satu lagi, P sama dengan, masukkan ini, V kuadrat per R per T kan? Coret. Atau sama dengan V kuadrat per masuk ke drive untuk tugas apa aja ya?
Di sini Bapak demonstrasikan dulu sedikit ya terkait rangkaian yang akan kita buat. Jadi untuk rangkaian pertama itu kita akan mulai dari rangkaian seri terlebih dahulu. Nah, untuk rangkaian seri itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemarin kan sudah Pak jelaskan kalau rangkaian seri itu dia itu berada pada satu jalur, satu garis lurus. Nah, dia tidak memiliki cabang. Nah, tapi kalau untuk rangkaian seri bentuknya seperti ini. Oke. Nih. Nih. Ini contoh rangkaian seri. Dia berada pada satu garis lurus kan? Ya. Nah, fungsi dari pin ini itu untuk menghubungkan antar kotak yang ada di papan proyek ini. Karena antar papan proyek itu tidak terhubung. Jadi untuk menghubungkannya diperlukan pin ini. Nah, jadi terhubung dua kotak ini jadinya. Oke, lihat di sini rangkaiannya berada pada satu garis lurus kan? Nah, sekarang coba kita cek rangkaiannya jalan atau enggak. Nah, ini di sini ada power supply juga. Power supply ini berfungsi sebagai sumber listriknya. Jadi kalau misalkan kan pada alat dan bahannya biasanya kita akan menggunakan baterai. Karena baterai itu tidak ada, kita pakai power supply. Nah, dapat dilihat lampunya menyala? Redup ya? Nah, nanti Bapak akan minta kalian untuk memvariasikan tegangannya. Untuk memvariasikan tegangan itu kalian cukup variasikan di angka 3, 9 dan angka 3, 6 dan juga 9. Jangan pakai yang 12 ya, yang 12 itu terlalu tinggi takut lampunya putus. Jadi cukup sampai di 9 saja. Nah, sudah kalian buat rangkaian seperti ini, tugas kalian selanjutnya adalah mengukur tegangannya pada saat terhubung arus listriknya. Oke. Ini ada desimeter. Nah, basic meter ini fungsinya untuk mengukur besarnya arus atau tegangan yang mengalir pada suatu rangkaian. Nah, untuk mengukur tegangan itu berbeda dengan cara mengukur arus. Lihat di sini. Oke. Nah, untuk mengukur arus, di sini ada dua posisi untuk basic meter. Perhatikan dulu. Untuk basic meter itu ada dua posisi. Ini untuk mengukur tegangan, V kan, volt. Ini untuk mengukur arus. Jadi bisa digeser. Oke. Nah, untuk mengukur tegangan, kalian itu cukup pilih batas ukurnya 10 ya, karena kita akan menggunakan sampai maksimal batas 9 tadi. Jadi cukup di 10 saja di sini. Kemudian untuk yang brownnya, warna hitam di sini. Nah, untuk mengukur arus, lihat pada rangkaian. Kalian cukup memasukkan kabel penghubungnya ini di sini saja. Nah, ini untuk mengukur tegangan pada lampu 1. Pada lampu 2 kalian geser sini. Pada lampu 3 juga seperti itu, kalian geser juga. Nah, itu untuk mengukur tegangan. Kalau mengukur arus itu berbeda. Gak bisa masukkan seperti ini tadi. Kalian buka, kalian geser dulu ke ampere. Nah, caranya kalian putus rangkaiannya salah satu. Kalian mau mengukur lampu ini kan? Berarti kalian harus cabut ini satu. Oke. Hubungkan ini di sini. Nah, untuk arus dia itu harus berada dalam rangkaiannya. Kalau tadi kan tidak berada dalam rangkaian, kita masukkan saja. Nah, ini harus berada dalam rangkaian. Pilih batas ukurnya 1 ampere. Oke. Nah, nanti kalau misalkan dia terhubung dengan sumber listrik, nanti jalannya itu akan bergerak. Berapa besar arus yang terbaca. Nah, ini untuk membaca kalau arus listrik pada lampu 1. Kalau pada lampu 2, ini kalian geser lampu yang ini, pindahkan ke sini. Nah, ini untuk lampu 2-nya. Nah, ini untuk lampu 2. Oke.
Kalau misalkan untuk lampu 3 karena geser lagi. Pokoknya untuk mengukur arus lampu, si basic meternya itu harus berada di depan lampu yang akan diukur. Nah. Jadi kalau untuk yang lampu ke 3. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Mau coba rangkai dulu? Ini luar. Ini kok. Kabel penghubungnya ada di bawah ini ya. Di bawah kabelnya. Silakan. Cuma lepas itu. Ya. Oh iya nih. Ini. Ini sebenarnya ini kan Pak. Gak akan kedengeran nggak ya? Ya. Iya. Berarti boleh juga, ini berarti ada satu box. Gimana? Ini berarti. Ini di sini berarti ada dulu. Nah, untuk sumbernya berarti kita dan ini bukan ini sumbernya. Merah. Dia kos upahnya dulu ya. Yang ini berhubungan semua. Ini nggak berhubungan. Cara dihubungkan pakai ini. Yang berhubungan sama jaraknya aja. Ini ke sini nggak ada, ini ke sini nggak berhubungan. Kan berhubungan kan? Nah ini kenapa kalau taruh di sini? Nah kalau kita taruh di sini aja, berarti ya. Nah, apa yang begini? Ini kan udah hubung nih. Nah, kita taruh ke sini. Udah berhubung namanya. Ini juga ada terhubung. Nah sekarang biar ini ke sini dia bayar. Kenapa? Kalau ini yang Biar yang ini bisa terhubung ke sini dia bayar. Mau masuk jalur mana? Nah, ada yang mau cek depan pakai ini boleh. Ini udah terhubung nih. Nah, ini belum. Ini. Ah, udah dekat. Ini sama ini kan nggak terhubung nih. Nah, ya boleh, betul itu. Nah, Kalian di sini saja ngecek ya. kita tujuan kita ini dihubungin sama ini. Nah, Ya. banyak. Sabar kalian hubungkanlah dulu ke sumber listrik. Nah, Enggak terdapat jalan kayak gitu. Jangan dibuka nih. Tungguannya lagi. Nanti ini rangkaian namanya rangkaian seri. Dihubungin langsung. Nanti sumbernya baru ke sini. Nah, ya. Nah, sekarang coba buat rangkaian paralel. Kalau kita bola lampu Coba berapa rangkaian dulu nanti kalau kita hubungin sama sumber. Ini. Nah, kalau seri kan gini nih. Ini dia. Lampunya dulu. ini mana, Pak? Ya. Nanti yang di sini sumber tegangannya. Sekarang buat rangkaian paralel. Masing-masing dapat. Paralel nih. Nah, Ya. kira-kira paralel yang mana tuh susunan lampunya? Lampunya yang benar dulu. Sama aja. Power supply juga namanya. Ah, jadi kalau paralel. Nah, ini di mana sekarangnya? Ayo. Ya. Taruh
disentuh. Nah ini Buat kue kita. Rambut sego. Ini. Nah, ini harus berhubungan sama sini. masalah ini ya. Mana berarti itu mau taruhin? Ah, iya. Ah, iya. Pakai dua lampu dulu. Terus, yang kedua hubungan sama yang ketiga. Dibajak kue ini. Ya, berarti kita dulu nih. Berarti dulu kan? Nah, coba. Berarti ini gimana hubungannya? Ini kan lagi. Coba Kue belum. ini nggak bisa, Pak. Ini Pak, belum apa ya? Enggak. Nggak bisa. Enggak bisa. Enggak kalian dulu. Kayak gini gimana? Ya. Nah, yang dua tiga sebelahnya. Nah, udah. Oke. Jadi ya, tabel. Itu hubungan yang petak ini dulu kan? Yang ini kan? Nah, sekarang untuk baterainya nanti gimana? Sini sini. Yang ini jangan nih. Nah, oke. Tiba katanya di sini untuk di sini kan. Ya, kita bedain nanti orang. Kalau seri lurus saja, kalau berada ini kita langsung. Oke, ada. Sekarang ngecek ya. Ambil pinnya lagi. Nah, pindah ke sini deh Anda. Nah, pindah ke sini. Colokan juga ke sini. Ada. Sekarang ngecek lampunya bagus. Belum bubur ini. Coba lagi saya. Panjang kan? Ini tempatnya goyang. Satu lagi. Goyang, Pak. Jadi ini namanya kocak, right? Karena ini kita gunakan baterai. Nah, coba tangan sini ganti tangan sini. Ganti tangan sini lagi. Besok terdekat lagi jadi dokter kan bilang teknik. Ambil aja yang elektro. Nggak meledak. Makanya belajar microbiologi kan. Apa? Cara sakit katanya enggak. Pinjam. Kita pinjam. Apa tahu pinjam? Iya, Pak. Pak ada saklon. Tapi biayanya berapa sih? Uri. Pak ada saklon, Pak. Iya. Nah, kalau kayak gini kan semua tuh di mana mau taruh baterainya? Dapat satu deh. Ah, boleh di situ. Tadi itu. Di situ letak. Bukan? Nah, ini ada goyang. Ini gue ini bagus dong, Pak. Nah, coba. Mencari dulu sampai ketiga tuh. Ini bisa, cuma harus hati-hati karena digoyang. Iya. Iya. Jangan Pak salah nyala. Kok enggak boleh sih?
Dari ketiga. Nah. Apa? Tak bisa. Mau ganti rambutnya? Iya. Kalau pakai dari kemarin kalau satu lampu mati, berarti yang lain juga ikut. Oh iya Pak. Iya, makanya kita pakai. Lampu itu berapa? Kalau ada yang ini, putus satu nggak jalan manusia. Dapat hilang kue. Karena ibu, nah dalam punya ibu. Nah, tugas kalian, ini kan ada kayaknya kan? Mana basicnya tadi? Kalian ukur harusnya. Kalau bukan ini Pak. Pak, Pak. Yo, Ainda. Nah, nih. Gimana caranya? Ini kalau sudah jadi betul, tegangannya. Tetap dia kan ada. Iya. Kalau misalnya itu kan Oh, itu tegangannya dong. Isi satu aja dulu. Ah, Ya, buat anak ekstri paralelnya. Ya kan? oh di sini Pak. Di sini. Ya ini oke Pak. Kabarnya namanya. KPD-nya. Ya. Kalau lihat KPD-nya nanti tahu maksud apa. Cek. Pak, hari ini Nah, itu tuh, mencari teman dia. Oh tadi Pak. Nah, Pak, yang kabel ada. Saya ini orang bapak ya. Ya. Ih, apa dan mana ini dapat berapa nih? Berapa nih? Jatah dengan nama ini ha? Siap, ininya berapa? Karena sabarnya apa dia? Aman. Padahal yang bawa di kemarin. Nah, ini bentar. Ini kan ada dua nih. Satu-satu ya. Nah, ini di mana mana terang deh. Ini dua hari kamu nih. Buat pertanyaan dulu. Biar dia nggak bingung. Coba yang lain. Saya sampai Pak. Jadi kalau kita terlalu panjang itu nanti. Nah, buka. Ada tambah data. Nah, kemudian lagi di sini. Nah, ini kan ada variasinya nih. Tegangan di luar. Ini pertegangan ini nanti yang pertama itu tadi kan. Tiga. Ini bukan bisa. Jadi tulis ini ada. Sini aja. Iya. Berdiri aja. Isi dulu. Dari 6, E3, 6, 9 ada ya. Nah, dari ini ada P1, P2, P3, I1, I2, I3 kan. P1 itu tegangan pada lampu 1, P2 tegangan pada lampu 2, P3 tegangan pada lampu 3. Kecerahan itu pada saat dia 3 volt, ini 3 volt. Ini mau. Ini 3 volt. Nah. Oke.
beberapa ada yang dia cuma bisa ngikut pegangan. Nah ini mana yang lampu kalian tadi? Ya. Jadi kalau ini bisa juga. Karena nggak berobat tadi. Ini 100 mili, ini 1 ekor, ini 10, nah ini 50 ya. Nah, ini dari oh ini sekarang kita pakai yang iya. Nah, ini coba cari ya kan. Cara ukurnya, ya skala yang tunjuk dibagi skala maksimal 50. Kita ambil skala yang 120 30 ya. Meter ini kalau Berapa? 9 ya? Skala tunjuk. nah kalau kita mau Berarti 10. Berarti kecil dari 10 kan? Pas 9 tuh. 8 dibagi dengan 50. 8 dibagi dengan 50 dibagi dengan batas ukurnya. Bapak tulis. 0,16 Pak. Dikali dengan 10. kali 10. Hilang punya. Oke, skala ditunjuk. Bapak Ibu. Skala ditunjuk dibagi dengan skala maksimal. Dikali dengan batas ukur. Nah, itu ya. Berarti nanti kita catatnya Kenapa gimana Pak? lampunya ngejep? Ada iklan. Cakep. Ini lampunya. Kalau putusan Perteganganku yang apa? gimana ya? berarti yang jahit Pak. Kan ada ya. Karena ini. Nah, karena ini. Karena ini lampu lalu semua pertegangan. Dua-duanya. Tadi arus tegangan udah. Ukur ada pertegangan. Oh ini tinggi Pak. Coba ini. Kita berapa nih kita pakai? Go ya. Cara bacanya. Ini lebih tambahnya. Kaliin berapa? Bisa mayones 1 Pak. Mas pijak ya? Berarti kan Ya. kayak bawah. Sebentarnya ke berarti cara bacanya 20 bagi 100 dikali 10. Oke. Jadi skalanya boleh di atas, boleh di bawah. Kalau di atas Karena ini gambarannya berat. kali ini. Ada Kalau di kurang. bawah 20. Ya. Yang sumber tegangan ini yang mana nih Pak? Ini Sumber tegangan itu yang ini kan berapa tadi? Awalnya berapa kan? Jadi tulisannya 3. ini coba di dia kembali Jadi 3 pot ribut sekali ya. Ya. Ini 3 pot. langsungnya persetujuan di mana Nah, 3 jadi pot. tadi kan udah
aja. Tapi pegangan itu kan sering aja. Pegang ini dibuat 3, 6, 9 itu aja. Ya. Buat ini. Pak, kayak mana sih isinya? Kan masih tuh. Pakai. Ingat dari Ustaz Nabi. Satunya apa, Pak? F1-nya tuh berarti tegangan pada lampu satu kan? Iya lampu satu kan? Ini 1,6. 1, berapa? 0,16. Dibagi dulu. Dibagi kita berapa, Pak? Putus dia dulu. Yang putus itu dari 50 bagi. Oh, mengalir dulu. Bagi 8. Iya, 50 bagi 8. 8 dibagi 5. Dibagi 10 lihat skala ini 7 dibagi skala. F1-nya 0,16. Dari tadi 10. Ada. Nah, Kalau berarti tadi 1,6. kira 1,6 volt berarti. 1,6. Kalau jadi apa? Berarti yang satunya 1,6. Ya. 1,6 volt kan? Lampu 1. Nah, lampu 2. Nih, lampu 2. Lampu ya, lampu 2-nya. Lampu 2. Nah, apa ada bagian sini? Nah, dari sini berapa yang terbaca? Ini aja 5 nih. Ini kan tekanannya antara 0 dan 10. 5 berarti ini. Itu 3, Pak. 3. Ini dulu. Nah, ini kan 0. Ini skalanya 0. Ini 10. Berarti di antara 0 dan 10 ini berapa nih? 5 kan? Jadi ini kan 5. Ya 4. Dibagi dengan 50. Dikasih 10. Pindahkan lagi lampu ke F3 lagi. Ya. Ya, memang terlihat tadi orang tadi. Ya, Ini 0,2, ini 10 di 10 di tengah. Ini ada garis, jadi ini boleh ya. 18, kalau 18 berarti kita pakai skala yang di bawah. 18 bagi maksimalnya. Bagi 100. kenapa? Iya, soalnya adalah 18. Kali ya 10. Di sini 18 bagi 100, 1,8. 0,8 kali 10 berarti 1,8. Pakai kabelnya Jadi aja. tegangan di sini adalah 1,8 volt. Emang yang sedang bisa pakai beda? Untuk tegangan kedua, tidak lagi Nah, kabelnya. mana kabelnya itu tadi? Mana ini? Mana kabel kedua? Tegangan kedua berarti apa ini? Berarti Kamu ya, Pak. Merah kan dia. Mana yang merah tadi? dan kalau ukur Nih. Nah, enggak, isi lagi di sana. Nanti agak buang-buang kabel. ini diganti nih. Nah, Tegangannya diganti. Berapa ya? nah. Terus Ya, Nah. balik. Ya, berapa yang terbaca di sana? Apa tadi? Ini, Pak lihat ya. Ukur Tegangan. pertegangan. Oke. 2, Pak. Pak. Kok nggak bisa? Tadi Tadi bisa. Ini 2 kali. Bapak 2 kali 50, Pak. Ya, nanti
tegang, kamu terus. Lupa kan? Itu perkiraan ya. Dek, kamu berapa? Tegangan. Pak, Kamu kurang sama ini. Sebab kalau ini aturan ya, lampunya sini. Ya, Kalau tegangan dia akan itu. Kak, kenapa ini mati lampunya? Karena wah, jadi Iya, mau beli di 5. mati tapi pada ini memang ini kan berapa nih? 3 volt ya. 3 3 volt emang nggak menyala dia kecil. Karena ini hambatannya besar, besar. Minimal untuk beli lampu ini. Nih, 6,2. Berarti minimal 9 volt baru nyala dia. Nah, Coba tekankan Kak. hah? Kalau enggak, ini ukur arus kan? Ya. Coba tekan. Kalau ukur tegangan, kalian tetap seperti ini. Nah, kalau kalian pakai ini, ukur tegangan. Sumbernya kalian pakai. Kalau nanti posisi ini jadi ini enggak sumber. Nah, oke. Ini untuk tegangan ya. Kalau yang punya 2, pakai 2 dulu. Nanti punya Benar ya kan? Ini lampunya enggak kok ditarik udah. Kami 2, nanti nambah 3, 4. Nah, ya Oh, kan? ikut gue. Kayaknya dia awal ikut. Nah. Ini berapa yang dapat dari 1 aja? Satu dibagi 50 dikali dengan batas ukurnya 10. Pakai itu apa? Ya. Coba coba. Pakai satu orang oke kalkulatornya. Satu orang isi dia KPD. Dibagi 50 dikali skala maksimum. Ya kan? Kita juga di situ aja. Alasan itu kayak skala maksimum. Kita ambil yang skalanya kan. Kali dengan batas ukur nih batas ukur. 0,2 parpol. Ya. Tegangan sumbernya waktu itu berapa tuh? 3 kan? Berarti tegangan sumbernya 3. Ya, nih tegangan sumber. Ya, tegangan sumber 3. Di P1 nya berapa? 0,2. P2. Lampu 2. Ini nggak pakai ubah dulu ya? P2 nya. Tidak pakai. Kalau misalnya berarti kan ya. Itu P2. 19 dibagi 50 dikali dengan 30. Ini nomor sumber ya. Ini nomor sumber. Ininya aja di Alat ukur yang Aduh, Bu. Berarti kan? Makasih, Pak. Lampunya satu. Bisa, cuman mau pakai trik kayak gini juga? Lampunya bu. Ada dah. Kabel buahnya. Bentar ya. Ya berarti ini 10,8. Jadi itu di 3 dulu. Ini ini. Ini 6. Ini
Itu 61, 63. Ke sini kan? Nggak kan panelnya ke sini. Beda-beda kan tegangannya kan? Benar. Mengukur angka meter, rangkaian harus dibuat. Ya, kalau mau mengukur ini, harus putus sama jalan. Gitu. Ini terhubung nih. Cuma naikkan tegangan. Bisa lah. Balik ya. Ini bisa. Ini lampunya besar. Oh, jadi beda-beda gitu Bu. Kalau dia 3, Ini. Aduh. Coba atur tegangannya di 12. Ini masalahnya 9. Nah, ini sebenarnya tadi ya. Nah, kalau pegawai rangkaian Kecil. Karena ini minimal untuk naik lampu ini itu 6 volt gitu kan. Ini udah Nah, ini di sini caranya. ini tidak kecil. Ini hekolat. Ini kan dipasang nih. Iya, bentuknya satu. Yang dua, karetnya rusak. Prinsip mengukur rangkaian, mengukur arus rangkaian putus. Kalau mengukur lampu di satu, berarti kita putus balik di satu. Ada nomor dua, kan? Karena dia putus di tempat putus itu kami pasangin. Berarti ini kerjanya sebagai kaki ini kayak gini. Mana kaki ini? Ini tadi ya. Berarti ini penggantinya nih. Oke. Sekarang tugas kalian. Ini kan. Nah, ini kan lampu satu berarti ini ya. Lampu dua, lampu tiga. Cara ukurnya dari ini cara ukur ini ya. Jadi sudah untuk tegangan sumber, lihat tegangan sumber lihat ini kita atur ini di 3 loh. Kita 3 nih, tegangan sumber berarti 3 volt. Oke, 3 volt. Nah, kalian masukkan ini ke sini.
Dulunya kamu hambat. Kita gabung nih. Sini ya. Nah, yang ini kamu buat.